Muhammad, teladan untuk semesta alam. Mari selalu menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan utama, karena memang beliaulah teladan yang patut untuk diikuti di setiap episode kehidupannya. Cara-cara kehidupan yang telah beliau contohkan adalah cara-cara kebahagiaan yang bisa ditiru siapa saja yang mau meneladaninya. Cara-cara kemuliaan yang selalu diaksikannya tak hanya menggetarkan umatnya saja, namun juga selainnya. Maka menjelmalah dalam keabadian bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan selalu menjadi teladan dan tetap akan menjadi teladan. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan, lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Quran Surat At-Taubah ayat 128. Heraklius, penguasa Romawi Timur, berkomentar kepada Abu Sufyan tentang Rasulullah SAW. Mereka adalah dua orang yang sama-sama belum masuk Islam. Sifat kebaikan yang tampak dari Abu Sufyan dalam episode percakapan ini adalah kejujuran Abu Sufyan yang bukan muslim dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Heraklius. Aku sudah menanyakanmu tentang nasabnya, kata Heraklius takzim. Lalu engkau katakan bahwa dia adalah orang yang terpandang di antara kalian. Memang begitulah para rasul, diutus pada suatu nasab dari kaumnya. Aku sudah menanyakan kepadamu, apakah pernah ada seseorang di antara kalian sebelumnya yang mengatakan seperti yang dikatakannya? Lalu engkau mengatakan tidak ada. Andaikan ada, tentu kukatakan bahwa memang ada orang yang meniru-niru perkataan yang pernah disampaikan sebelumnya. Aku sudah menanyakan kepadamu, apakah di antara bapak-bapaknya ada yang menjadi raja? Engkau katakan tidak ada, walaupun ada di antara nenek moyangnya yang menjadi raja. Tentu akan kukatakan memang ada di sana seseorang yang sedang mencari-cari kerajaan bapaknya. Aku sudah menanyakan kepadamu, apakah yang mengikutinya orang-orang yang terpandang atau orang-orang yang lemah? Engkau katakan orang-orang yang lemah yang mengikutinya. Memang begitulah pengikut para rasul. Aku sudah menanyakan kepadamu, apakah ada seseorang yang murtad dari agamanya karena benci kepada agamanya itu setelah memasukinya? Engkau katakan tidak ada. Begitulah kalau iman sudah merasuk ke dalam hati. Aku sudah menanyakan kepadamu, apakah ia pernah berkhianat? Engkau katakan tidak pernah. Memang begitulah para rasul yang tidak pernah berkhianat. Aku sudah menanyakan kepadamu, apa yang ia perintahkan? Engkau katakan bahwa dia menyuruh untuk kalian menyembah Allah, tidak menyekutukan sesuatu apapun dengannya, dan melarang kalian menyembah berhala, menyuruh kalian mendirikan sholat, bersedekah, dan menjaga kehormatan diri. Jika yang kau katakan ini benar, maka dia akan menguasai tempat kediaman kakiku berinjak ini. Jauh-jauh sebelumnya aku sudah menyadari bahwa orang seperti dia akan muncul, tetapi aku tidak menduga bahwa ia akan muncul dari kalangan kalian. Andaikan aku bisa bebas bertemu dengannya, andaikan aku berdiri di hadapannya, tentu akan kubasuh kedua telapak kakinya. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang selalu mengajak bicara orang lain dari hati ke hati. Al-Amin, gelar pra-kenabian itu adalah kebenaran yang tidak bisa dicatatkan para pengingkar ayat-ayatnya. Maka kita mendapati orang-orang musyrik itu tidaklah sedang mendustakan bukti nyata sosok mulia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berada di hadapannya. Mereka hanyalah gerombolan orang-orang yang mengingkari ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Janganlah kamu bersedih, karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 33. Dari segi fisik, Rasul memang sangatlah menarik hingga sangatlah sulit untuk diuraikan dengan kata-kata. Imam Tirmizi dan Al-Baihaqi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata,
Aku tidak melihat sesuatu yang lebih bagus dari Rasulullah SAW. Seakan-akan sang mentari merambah di wajahnya. Asy-Syaikhani meriwayatkan dari Al-Bara. Ia berkata, Rasulullah adalah orang yang paling bagus wajahnya, paling baik dari ciptaannya. Beliau tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Beliau memang keindahan yang mencengangkan. Dari segi kualitas kepribadian, beliau mempunyai sifat-sifat syakhsiyah sebagai seorang Rasul. Pertama, as-siddiq. Tentu sangat mustahil bila seorang Rasul mempunyai sifat pembohong. Jangankan menjadi sifat, sekali saja pernah melakukan kebohongan, ajarannya sangat patut untuk dipertanyakan. Kedua, al-iltizamul kamil. Sifat mendasar Rasulullah yang lain adalah komitmen yang luar biasa dari beliau terhadap perintah-perintah Allah. Dalam sirah nabawiyah kita bisa menyaksikan ketaatan yang luar biasa dari beliau dalam melaksanakan perintah dan contoh kedisiplinan beliau dalam menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena beliau adalah the living Quran. Sebagaimana komentar Aisyah, sesungguhnya akhlak beliau adalah Al-Quran. Tidak pernah ada dalam kamus beliau untuk mendurhakai Allah sekalipun. Namun justru sebaliknya, ketaatan demi ketaatan yang secara terus-menerus beliau bangun secara konsisten telah beliau contohkan kepada umatnya. Maka jadilah beliau orang yang pertama menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla dan menjadi orang yang pertama pula dalam meninggalkan larangannya. Dan antara apa yang diucapkan oleh beliau dengan amalnya tidak ada jarak. Apa yang beliau ucapkan, beliau pasti telah melaksanakannya. Ketiga, tabligh. Maksudnya adalah kualitas beliau sebagai penyampai ajaran Islam kepada manusia. Sejak di Mekah, Rasulullah SAW melakukan tabligh dengan gigih dan tidak kenal lelah. Pernah mendakwahi individu per individu, pernah per kabilah, dan juga ke tempat-tempat umum, tempat manusia biasa berkumpul. Beliau juga mengirimkan utusan-utusan ke daerah-daerah, juga mengirimkan surat kepada para pemimpin-pemimpin negara-negara lain agar mau tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Dan satu sifat yang tak pernah dimiliki oleh pemimpin dunia manapun, beliau melarang prajuritnya melakukan penyerangan sebelum melakukan seruan dakwah terlebih dahulu. Betapa mulianya. Keempat, fatonah. Cemerlanglah akal beliau sebagai seorang pembawa risalah Allah. Sifat ini sangat mutlak diperlukan. Tentu saja jikalah pembawa risalah adalah orang yang bodoh dan dungu, juga bebal, bagaimana dakwah bisa tersampaikan? Karena musuh-musuh Allah selain melawan dengan senjata, juga melawan dengan kata-kata dan berbagai alasan yang bermacam-macam. Dengan kecerdasan yang dimiliki beliau, tentulah segala argumen yang tidak mutu dan bertentangan dengan syariat akan mudah dipatahkan oleh Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 165. Ar-Rasulu Qudwatuna. Ketika kita begitu merindukan untuk bertemu dengan beliau, sesungguhnya beliau mempunyai rindu yang lebih menggelegak daripada kita. Apa sebabnya? Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa ini semua dikarenakan kita belum pernah bertemu dengan beliau, tapi dengan sangat yakin kita mengimaninya dan mau mengikuti sunnahnya. Maka sangat bodoh dan hinalah yang Rasulullah SAW begitu merindukannya, namun dengan cueknya selalu menyelisihi sunnahnya. Ahli-ahli bid'ah, ahli-ahli bid'ah itu memang sangat menjengkelkan. Ada banyak sunnah beliau yang belum kita jalankan, ada banyak keteladanan dari beliau yang belum sempat kita ikuti. Tapi mengapa banyak yang malah mengambil hal-hal bid'ah yang bukan hanya membuat kita lelah tanpa upah dari Allah Azza wa Jalla, tapi juga harus memaksa kita untuk mempersiapkan tempat duduk di neraka.
Janganlah heran saat para salafus soleh selalu menangis terseduh-seduh ketika melihat athar dari peninggalan Rasulullah SAW di Madinah dan tempat-tempat bersejarah di sekitarnya. Bukan apa-apa, tapi karena kerinduan untuk bertemu dengan beliaulah yang mendasarinya. Di sana ada napatilas perjuangannya yang amat menyentuh. Suatu kali Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Sungguh sangat aneh kalian ini. Batang kayu saja rindu kepada Rasulullah SAW, sementara kalian tak pernah merindukannya. Apa sebabnya?" Imam Hasan berkata seperti itu. Pada suatu hari, Rasul berdiri di atas mimbar baru dan menyampaikan khutbah di atasnya. Sedangkan di samping beliau ada sebatang kayu yang tak lain adalah mimbar lama. Tiba-tiba di tengah khutbah kayu tersebut terdengar suara seperti rengengkan anak kecil. Demi melihat hal tersebut, Rasulullah SAW kemudian turun dan menenangkannya. Betapa mengharukannya sebatang kayu saja, sedemikian rindunya. Sekebas apa iman kita hingga kalah dari sebatang kayu tersebut.